Perlukah kolam kita buat di sekitar rumah? Atau perlukah setiap rumah punya kolam? Kita ikuti video berikut ini. Keberadaan kolam di sekitar rumah, atau ungkapan sebaliknya, di sekitar rumah kita ada kolam, tentu ada plus dan minusnya. Kalau kita hobi tanam-menanam di sekitar rumah, tentu kolam sangat berguna bagi kita, bahkan merupakan suatu kebutuhan yang vital. Kolam ini kita fungsikan sebagai penyedia air yang tentu akan kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman kecintaan kita. Penyiraman yang secara periodik sangat diperlukan untuk tanaman-tanaman kita bisa kita suplai langsung dari kolam. Dan kegiatan menyiram tanaman dari kolam ini adalah aktivitas semi olahraga bagi kita, karena kita harus berjalan mengambil air dari kolam dengan beban tertentu dan menuangkannya ke dalam pot-pot yang tersedia tanaman. Aktivitas mengambil, melangkah, dan menuang dalam pot-pot tanaman itu adalah aktivitas tersendiri sebagai pengganti olahraga ringan kita. Dan tentu ada plusnya, karena setiap tanaman yang kita siram itu tumbuh daun baru, semi baru, bunga baru, dan buah baru. Itu jiwa kita akan merasa lebih senang, lebih tentram, dan merupakan suatu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita penghobi tanaman. Oke kawan, jadi plusnya kita memiliki kolam di sekitar rumah, terutama kita yang hobi tanam-menanam, itu merupakan suatu plus tersendiri keberadaan kolam di sekitar rumah kita. Tetapi keberadaan atau keadaan air dalam kolam tentu harus kita jaga kejernihannya. Solusinya adalah melakukan pengurasan secara rutin pada periode tertentu. Dan Pak Awe melakukan pengurasan ini adalah setiap minggu, setiap hari Minggu, yaitu tepatnya saat Pak Awe berada di rumah dan libur dari kerja. Monggo dari kawan-kawan yang memiliki lahan di sekitar rumah, manfaatkan untuk membuat kolam. Apalagi bagi kawan-kawan penghobi tanam-menanam, ini kelihatannya fardhu ain untuk memiliki kolam, daripada kita mensuplai air dari air PDAM yang tentu akan membutuhkan pembiayaan yang lebih banyak. Dan perlu diketahui, air kolam ini ada nutrisi tersendiri dari hasil ikan yang ada di dalam kolam, yaitu nutrisi nitrit dari kotoran-kotoran ikan yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Keuntungan yang kedua adalah
tampungan air ini bisa kita tanami ikan. Iya, ini adalah pemberian ikan lele pada kolam yang sebenarnya sebagai penampung air untuk menyirami tanaman. Kegiatan memberi makan pada ikan ini salah satu objek untuk wisata pikiran dan emosi kita setelah seharian kita memeras otak untuk selama bekerja. Keasikan tersendiri saat kita bisa melihat ikan-ikan secara dekat. Kebetulan yang ditanam Pak Awe ini adalah ikan lele dengan jumlah sekitar 200 ekor. Sebenarnya ini sudah siap konsumsi. Ya, keberadaan ikan ini merupakan suatu upaya untuk suplai nutrisi untuk keluarga Pak Awe dan tetangga-tetangga Pak Awe secara rutin. Lele ini sudah berusia sekitar 2 bulan dan ini sebetulnya sudah siap untuk dipotong dan dijadikan sumber nutrisi. Tetapi karena belum ada permintaan secara rutin, ini kita biarkan dan kita nikmati kemolekan, lenggak-lenggoknya, tariannya dalam berenang. Ternyata lele itu kalau dalam jumlah banyak dan sama-sama beraksi sangat menyenangkan, apalagi saat kita beri makan. Ya, keberadaan lele ini tentu perlu ada treatment khusus, yaitu seperti yang diungkapkan Pak Awe tadi adalah memberikan kejernihan air yang cukup dengan cara menguras setiap minggu sekali. Kalau posisi saat ini airnya sangat jernih dan tampak lele yang berenang ke sana kemari mencari makan. Coba kita kasih makan dalam jangka jarak yang dekat, mau Banda? Oh, ternyata cukup lumayan mau. Tetapi kawan-kawan kalau pengen memberi atau bereaksi secara dekat dengan ikan-ikan, bisa mencoba memberi kolamnya adalah koi, karena koi itu sangat bisa dekat berinteraksi dengan kita. Sementara lele tidak seakrab koi. Oke kawan, silahkan mencoba menanam ikan di kolam yang tersedia di sekitar rumah. Lele bisa kita tanam saat musim kemarau, tetapi saat musim hujan awas, ada ancaman DHF. Yang kita tanam harusnya yang sejenis ini. Dengan kita menanam atau memberi kolam kita dengan ikan nila, maka jentik-jentik nyamuk yang berada di kolam ini akan dimakan habis oleh nila. Dan semoga wabah DHF atau demam berdarah yang dimana banyak nyamuk bersarang di air yang jernih dapat kita hindari dengan kita memberi kolam kita dengan ikan nila. Begitu kawan. Bagaimana kawan? Sudah jelas kan plus minusnya kita membuat kolam dekat rumah atau di setiap rumah wajib memiliki kolam. Begitu, salam Awe Indonesia.